Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video kedua ya, lanjutan dari video pertama tentang bagaimana menggunakan Modbus TCP pada Wonderware. Dalam hal ini nanti kita akan mencoba praktek menggunakan simulator ya, seperti itu. Nah, sebelumnya maka kita harus punya yang namanya mesin expert ya. Jadi mesin expert ini adalah punyanya Schneider. Jadi apa namanya? Anda harus install ini dulu. Jadi di sini saya sudah ada ya, ini ya. Ini filenya, tinggal diklik. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini berhubung saya sudah ada ya. Jadi ini kita nanti tinggal next saja gitu ya. Nah, udah, ini proses install. Nah, ini saya stop aja karena saya sudah ada di sini. Oke. Nah, nanti setelah instalasi selesai, maka nanti akan muncul ikon seperti ini ya. Ini tinggal diklik saja. Nah, biasanya untuk awal-awal itu seperti ini ya. Jadi ada mungkin asumsi atau orang menganggap ini kok error gitu ya. Sebenarnya ini nggak masalah. Sebenarnya ini itu kita mau atau dipaksa untuk memberikan sebuah password ya ketika nantinya untuk memproteksi pemrograman kita. Tapi ini nggak usah saja. Ini pilih yang inaktif, terus di apply. Oke, kemudian kita ke sini ya, ke programmingnya sini. Oke. Nah, kita ini nanti akan bikin program sederhana saja. Bagaimana kita nanti menampilkan sebuah tombol, kemudian lampu sama mengirimkan data dari PLC ke Wonderware, baik itu nanti data integer ataupun data float ya. Seperti itu. Jadi ini kita coba untuk yang program sederhananya. Nah, ini saya kasih alamat M1. Ini adalah PB start. Gitu ya. Kemudian ini adalah yang 2. Saya kasih namanya adalah PB stop. Oke. Terus ini adalah M3. Ini saya kasih nama lampu gitu ya. Oke.
Kemudian kita akan bikin ini ya, apa namanya, datanya ya. Kita taruh sini. Kita bikin path. Nah, di sini saya pakai memori Word ya. Word. Ini nanti saya kasih nilai 3000 gitu aja ya. Nah, terus yang ini yang float, memori float. Dua belas aja, 12. Ini misalkan 2023,50 gitu ya. Terus yang terakhir ya. Oke. Saya itu ya, terus ini saya tarik ke atas. Oke. Ini untuk program sederhananya sudah selesai. Kemudian kita cek ini ya. Ini kita coba dulu nih. Oh, ini yang error. Ini MW1 ya. Oke. Kita simulasikan. Oke, ini sudah jalan nih apa namanya untuk programnya. Dan ini biasanya kalau kita apa namanya menggunakan simulasi seperti ini secara default itu API-nya sudah ada ya. Jadi biasanya IP lokal 127.0.0.1. Nah, terus selanjutnya itu kita ke apa namanya sini ke Wonderware untuk memastikan apa namanya itu sini ya. Mana? Nah, ini sistem manajemen konsol. Nah, di sini kita cek. Nah, das MB-TCP ini ya. Kita butuh ini ya. Jadi kita butuh plugin ini. Jadi kalau ini belum ada, maka ini harus diinstal terlebih dahulu nih plugin das MB-TCP ini. Kemudian untuk menggunakannya ya kita aktifkan. Kita aktifkan dulu das MB-TCP-nya.
Ini kan masih apa istilahnya nih? Tadi kan ada tanda silang seperti ini ya. Sekarang sudah ada ini ya, tandanya sudah centang gitulah istilahnya seperti itu. Kemudian kita setting di sini, kita add TCP ini ya. Ini kita beri nama mana ya? PLC Wonderware ya. Oke. Kemudian kita bikin bridge-nya ya. Jadi di sini kita bikin port-nya terlebih dahulu, terus kita bikin bridge-nya. Jadi di sini ada bridge tipenya, kita pilih Modbus bridge, terus kemudian ininya kita ganti sesuai dengan alamat IP dari simulator kita ya. Jadi alamatnya lokal 127.0.0.1. Kita simpan. Oke. Kemudian kita ini tak ganti aja namanya. Ini sama kayak di atas ya, PLC Wonderware. Oke. Kita bikin lagi ini ya, add module PLC RS connection. Nah, di sini PLC unitnya adalah 1. Kemudian bitnya kita rubah ke ini, kemudian registernya kita pakai yang 5. Terus apa lagi nih? Nah, kita bikin add topik ya, ini topiknya yang akan kita ambil nanti di Wonderware. Oke, untuk settingnya seperti itu ya di sini. Kita klik. Oke. Nah, untuk melihat apakah koneksinya nanti itu antara PLC dengan Wonderware itu bisa jalan atau sebelumnya, itu kita bisa cek terlebih dahulu atau kita tes terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Ini saya minimize dulu ya. Nah, ini ya. Jadi caranya adalah kita menggunakan yang namanya ini ya, mode scan. Nah, di sini nanti kita klik yang ini, mode scan yang seperti ini. Terus tadi kan belum di running ya untuk simulatornya. Ini saya running dulu. Start. Oke. Nah, terus kita balik ke mode scan ya. Jadi di sini kita lakukan koneksi ini tadi portnya 502, kemudian IP-nya IP lokal, kemudian klik OK. Nah, hilang ya di sini yang merah ini ya. Terus kemudian ini number of pole-nya sama select plus point-nya OK, jalan ya. Nah, ini saya besarkan dulu. Ini saya cuma pakai 20 aja. Terus ininya itu saya rubah ke holding ya. Nah, jadi di sini muncul ya dari 2023,5 nih ya. Jadi saya pakai yang formatnya float. Bisa dibandingkan di sini ini ya 2023,5. Jadi koneksi bisa jalan seperti itu kan, atau koneksi bisa establish seperti itu. Oke. Jadi ini saya disconnect. Oke, disconnect. Kemudian kita coba ke ini ya, ke mana itu, ke Wonderware-nya. Nah, ke sini. Nah, jadi ini kita bikin seperti ini ya. Nah, saya hapus aja nggak apa-apa. Kita bikin, nah ini tombol. Kemudian nanti tag apa namanya labelnya bisa kita rubah di sini. Ini kita kasih nama misalkan PB start ya. Oke. Terus kita ambil lagi
ini substitute string pp stop. Oke, terus kita ambil lampu light, ini kita taruh sini. Oke, nah kemudian jadi ketika nanti kita klik pp start, maka dia akan memberikan perintah ke PLC untuk melakukan start ya, ini ya. Kalau stop ya stop, kemudian lampu nanti adalah ya lampu yang ada di sini. Selanjutnya kita konfigurasi. Nah, di sini ada muncul Windows ya, di sini ada user input, ada slider, ada touch push button, ada value display dan sebagainya. Jadi kalau value display ini adalah untuk menampilkan data-data berupa data discrete, data analog, ataupun string seperti itu. Kemudian touch push button ini ya kita seperti seolah-olah itu menggunakan push button ya, seperti itu. Kemudian ini user input ini, nah kita bisa menginputkan nih dari dari wonderware ini untuk memberikan nilai ke PLC seperti itu. Jadi yang kita pilih saat ini adalah dari pp start kita pilih yang discrete value. Nah, kemudian tag name-nya itu adalah kita kasih tag namanya start aja. Maksudnya adalah direct. Kemudian kita klik OK. Jadi ini kita define pp start-nya. Nah, terus langkah selanjutnya itu adalah kita pilih tipe. Nah, di sini kan ada memory discrete, ada IO discrete, ada IO integer, ada IO real, ada IO message dan seterusnya lah ya. Karena program kita di sini adalah pakai discrete IO-nya, maka kita pilih yang IO discrete. Oke. Nah, di sini ada akses name ya. Jadi di sini kalau ini nanti di tempat kalian belum ada PLC-nya atau PLC_V itu bisa di add. Nah, di sini ya. Nanti misalkan ini dibikin nama yang baru. Apa gitu ya. PLC underscore atau PLC wonderware gini ya. Kemudian ini aplikasi name-nya itu adalah bisa dilihat di sini. Di mana nih? Ini ya. SM ini jadi kita tulis -mbtcp. Kita balik lagi di sini -mbtcp. Terus selanjutnya adalah topik. Topiknya juga bisa dilihat di sini. Nah, ini kita copy saja. Kita taruh di mana tadi? Ini ya. Oke. Ini note-nya bentar. Ini harus kayak gini lah ya. Nah. Jadi kalau belum ada nanti tinggal ini dibikin namanya -mbtcp tadi dari ini ya. Dari ini. Nah, ini khususnya yang plugin tadi ya. Terus sudah kita klik OK. Ya. Nah, nanti muncul di sini access name-nya. Kita pilih yang itu. Terus satu lagi nih yang perlu perlu diperhatikan. Jadi kalau di sini itu kan ini kan alamatnya adalah memori 1 gitu ya. Nah, memori 1 ini biasanya
Kalau di Wonderware itu adalah dia itu turun naik ya. Jadi kan kalau di sini tuh dimulai dari 0, 1 dan seterusnya. Nah, kalau di Wonderware ketika ini 1, maka di sini itemnya itu kita tulis 00002. Oke, kita save, kita close. Oke. Terus selanjutnya yang PB stop. Nah, ini sama discrete value. Ini tag namanya saya ganti PB stop. Kemudian actionnya direct. Oke, kita define ya PB stop. Kemudian tipenya kita pilih IO discrete. Oke. Nah, ini itu kita rubah ke 3 ya. Kenapa kok 3? Ya karena di sini itu kan memori 2 ya, jadi dia naik 1 tingkat ya. Makanya di sini ditulis 03. Kita simpan. Close. Ini close. Kemudian ini, nah ini kita bikin tag name lampu gitu aja ya. Oke. Ini kita pilih IO discrete. Kemudian lampu ini berapa nih? Ini 3, jadi kita kasih ini 4 ya. 4. Pastikan juga ya, ini akses name-nya seperti ini. Oke. Terus oke, kita tes. Kita jalankan runtime. Nah, udah klik, nyala ya. Ketika kita klik start, maka lampunya nyala. Terus kita bisa lihat juga nih di sini di PLC-nya. Nah ini, juga nyala. Kemudian kalau kita klik stop, harusnya mati nih. Nah, mati. Kita lihat juga di sini juga mati ya untuk lampunya ya di sini ya. Oke. Jadi percobaan kita berhasil nih untuk menghubungkan PLC dengan Wonderware. Dalam hal ini PLC yang kita gunakan adalah simulator saja. Tapi nanti kalau misalkan PLC-nya adalah PLC beneran ya kita tinggal rubah saja di sini ya, di DAF NBTCP-nya. Ini network address-nya ini kita sesuaikan dengan nilai address dari IP PLC kita. Seperti itu. Terus langkah selanjutnya kita akan ini ya. Nah, kita akan menampilkan data integer nih, integer dari PLC. Kemudian nanti kita bisa menulis ke memori MB02 dari Wonderware seperti itu. Nah, nanti ini langsung saja kita ke sini ya. Ini tak tutup dulu. Oke. Nah, di sini Oke. Kita butuh teks ya di sini ya untuk menampilkan data data integer ya. Nah, data integer. Nah, ini kita
Kita double klik, kemudian kita hanya menampilkan value-nya aja. Jadi ini seolah-olah adalah data analog gitu ya. Jadi misalkan saja di sini kita itu menyambungkan PLC ini ke sensor gitu ya. Kemudian dari sensor itu memberikan nilai ke PLC, kemudian nilainya akan disimpan di dalam sebuah memori. Dalam hal ini adalah memory word nih yang pertama ya. Kita coba yang ini dulu, yang memory word pertama seperti itu. Nah, di sini kita pilih yang analog gitu ya. Ekspresinya itu kita kasih nama data analog gitu aja. Terus klik OK. Kita ini ada notif nih. Apakah mau define data analog gitu ya? Kita klik OK saja. Nah, di sini kita pilih IO integer. Jadi ini adalah nanti menampung data dari input output yang tipe datanya adalah tipe data integer seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa jangan lupa di sini itu adalah pastikan bahwa akses ini adalah yang kita bikin tadi ya. Aplikasi namanya dash mbtcp, kemudian tabnya 0. Oke, kita pastikan seperti ini. Kemudian itemnya ini itu kita ambil dari sini ya. Jadi kalau kita nanti tadi kan kita itu mau membaca holding register gitu ya. Jadi kalau holding register berdasarkan function yang ada di Modbus itu kan biasanya dari alamat 4000 atau nggak salah ya, 4000 adalah gitu ya. Nah, ini adalah istilahnya itu? Dia itu function yang pertama. Jadi bisa kita tulis nanti 4001 gitu ya di sini ya. Di sini 4000 ini, kemudian kita save, terus kita close. Kita oke. Ini dicoba dulu, kira-kira muncul nggak ya? Ini dia nggak muncul ya. Nggak muncul kenapa? Karena coba kita cek lagi. Tadi kan satu, kemudian di sini kita sini ini ya. Jadi kalau dia ini sama 4001, nggak muncul tadi. Makanya kita coba kita geser ya, karena ini memorinya geser ya tadi. Kita save, kita close. Oke, kita jalankan dulu. Nah, muncul ya. Jadi nilainya adalah 3000. Sama dengan yang ada di sini ya. Ya. Nah, ini 3000. Jadi nilai datanya berupa integer 3000 kita tampilkan di Wonderware seperti itu. Terus selanjutnya kita bikin ini. Saya close dulu. Nah, ini ya. Jadi nanti kita akan memberikan sebuah nilai kepada register
MV2 seperti itu. Jadi kita langsung ya, di sini di wonderware-nya kita nambah teks lagi. Oke, seperti ini. Nah, terus ini kita pilih yang analog user input di sini ya. Ini. Nah, ini tag name-nya inputan gitu ya. Saya kasih nama inputan. Kemudian ini keypad-nya saya yes. Jadi nanti saya bisa menginputkan nilai dari sini. Terus saya klik OK. Nah, ini ada muncul notifikasi ya, apakah mau mendefinisikan inputan ini sebagai tag name-nya. Nah, di sini pilih tipenya adalah yang IO integer. Kita klik OK. Nah, ini kita lihat di sini itu adalah MB2. MB2 kan tadi geser ya, jadi kita rubah ke ini 3. Pastikan lagi ini ya, PLC-nya, address name-nya ya, yang tadi kita bikin seperti itu. Kemudian kita klik save, kita close, kita OK. Selanjutnya kita coba nih, kita jalankan runtime-nya. Nah, kemudian kita akan ngasih nilai ke register MB2 ya tadi ya. Ini misalkan kita kasih nilai 65 gitu ya, kita oke. Maka di sini nilainya 65, kita cek di PLC apakah nilainya juga 65. Nah, ini ya. Jadi nilai dari MB2 itu 65, kemudian nilai register dari MB2 ini dipindahkan ke nilai register di MB3. Jadi sesuai ya, seperti itu. Oke. Seperti itu. Nah, jadi itulah cara bagaimana menghubungkan PLC ke wonderware menggunakan Modbus TCP. Saya close dulu. Nah, ini saya close. Nah, kemudian ini masih ada dua nih sebenarnya nih yang memory float-nya ini sama kita bisa menginputkan nilai float dari wonderware, tapi nanti ini bisa Anda coba sendiri ya, Anda lakukan sendiri. Langkah-langkahnya itu ya sama nih, hampir sama lah dengan ketika kita menampilkan nilai integer atau kita mau memberikan nilai integer ke PLC. Nah, mungkin itu saja ya sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.